Halo para pecinta, manusia-manusia berjiwa brutal dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan kalian? Kembali lagi bersama Mr. B dalam konten beresiko tinggi. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film asal India yang berjudul Equivalent. Kabarnya film ini adalah remake tak resmi dari film Korea yang berjudul I Saw the Devil yang dibintangi oleh salah satu aktor favorit saya yaitu Choi Min-sik. Saya sarankan untuk tetap tenang dan jangan pesimis dulu karena film ini agak anti mainstream dan tentunya tidak ada adegan aksi joget TikTok ria di dalamnya. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pesan yang coba disampaikan sutradara Mohit Suri melalui film ini, dan saya pribadi berharap cerita ini akan mampu membangkitkan keberanian serta jiwa-jiwa liar dalam diri Anda yang mungkin mulai memudar akibat PPKM berkepanjangan, serta bisa lebih sedikit menghargai kehidupan yang telah Tuhan berikan pada kita. Dan inilah Equivalent. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Aisyah Verma yang sedang mengendarai mobilnya. Di perjalanan ia hampir menabrak anak-anak yang sedang bermain karena menghindari jalanan yang berlubang. Sedikit marah, ia kemudian menghampiri tukang kabel karena dianggap tak bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan menegurnya untuk segera menambal lubang-lubang bekas instalasi kabel karena itu sangat membahayakan pengguna jalan. Dan tukang kabel itu menjawab, "Fikir mat kijiye madam. आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा." अच्छा, देखते हैं. Aisyah mengirim pesan pada suaminya yang sedang melamar kerja di sebuah perusahaan untuk mencari penghasilan tetap di tengah masa sulit pandemi. Tak lama berselang, suami Aisyah yang bernama Guru menelponnya untuk memberi kabar buruk dan sangat buruk. Kabar buruknya adalah mulai besok Aisyah harus hidup tanpa Guru dari jam 9 sampai jam 5. Dan kabar terburuknya adalah Guru takkan bisa hidup tanpa Aisyah setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 karena Guru telah diterima bekerja di sebuah perusahaan. Sepertinya hubungan mereka terjalin begitu bahagia. Aisyah ingin menyampaikan sesuatu yang sepertinya sangat penting, tapi Aisyah tidak bisa menyampaikannya di telepon. Ia akan menunggu sampai suami tercintanya pulang ke rumah. Saat itu ada seorang pria misterius yang berpakaian sesuai protokol kesehatan merobos masuk dan tanpa basa-basi, pria misterius itu menyerang Aisyah dengan brutal. Mendengar itu di telepon, Guru yang sedang dalam perjalanan merasa panik tingkat dewa, tapi pria misterius itu menghancurkan ponsel Aisyah. Aisyah memohon pada pria itu untuk tidak membunuhnya. Please don't kill me. Pria itu mengambil beberapa barang dan mainan lalu berjalan pergi, tapi tak disangka dia kembali. Ia merampas kalung yang dipakai Aisyah dan mendorongnya keluar jendela sampai Aisyah tewas secara mengenaskan. Saat acara pemakaman Aisyah, seorang agen CBI bernama Aditya memberitahu polisi bahwa sangat penting bagi polisi untuk menangkap pembunuh Aisyah terlebih dulu. Aditya tahu betul sepak terjang dan reputasi Guru di dunia gangster. Dia adalah penjahat sadis yang sangat berbahaya, tak punya rasa takut dan gak segan-segan membunuh siapapun yang bermasalah dengannya. Jika sampai Guru berniat mengejar pembunuh istrinya, sudah pasti akan banyak korban berjatuhan dan pemerintah akan repot dibuatnya. Melalui cerita Aditya, kita dibawa flashback ke 2 tahun yang lalu bagaimana dulu Guru bertemu dengan Aisyah. Di masa lalu, Guru adalah seorang pembunuh kejam yang tergabung dalam kelompok gangster pimpinan Kaisar. Guru ditangkap polisi setelah membunuh seseorang bernama Debu dengan cara membakarnya. नफरत उसका हथियार, लेकिन ये लव स्टोरी एक विलन की है। मुझे गुरु भगवान के लिए मेरे को छोड़ दे, भगवान के लिए मेरे को माफ कर दे, हाथ जोड़ दो गुरु, मुझे माफ कर दे। तुझे सच में लगता है कि वो नहीं? रोहन, भाई वो मार देगा. गुरु प्लीज, गुरु गलती होगी, गुरु गलती होगी, गुरु गलती होगी मुझसे। गुरु 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 छोड़ दे मेरे को। माँ माँ माँ। Bahkan ia juga akan membunuh Rohan, adik Debu yang mencoba menolong kakaknya. Tapi Guru urungkan karena ia teringat masa lalunya.
Di kantor polisi, guru diinterogasi habis-habisan dan dipaksa buka mulut untuk siapa dia bekerja. Saat itu seorang wanita pers bernama Aisyah yang sedang berada di sana menaiki meja untuk melihatnya. Agen Aditya juga mendesak dan mengancam guru untuk memberitahu keberadaan Kaisar. Sebagai imbalan, agen CBI itu berjanji akan memanipulasi saksi dan membebaskannya dari dakwaan pembunuhan. Aditya sangat dendam pada Kaisar karena Kaisar dan kelompok gangsternya telah membunuh 3 orangnya saat bertugas. Tapi itu tak berhasil karena guru tak peduli apapun. Bahkan setiap hari guru mencari alasan untuk mati karena tak punya tujuan hidup. Dan faktanya ibu dari orang yang dia bunuh yang berada di TKP saat kejadian justru tidak memberi kesaksian dan mengatakan pada hakim bahwa kematian anaknya murni kecelakaan. Hal itu membuat guru lolos dari jerat hukum dan tak lama datang pengacara utusan Kaisar yang membuat jaminan untuk kebebasan guru. Entah kenapa sejak pertama kali melihat guru di kantor polisi, Aisyah terlihat begitu tertarik pada penjahat itu. Aisyah terus mengikuti guru dan berusaha mendekatinya dengan celoteh dan lucunya. Bahkan saat guru menemui bosnya Kaisar, Aisyah masih terus mengikutinya. Aisyah berniat menyewa guru untuk melakukan suatu pekerjaan dan memberinya imbalan uang. Merasa terganggu, guru menyuruhnya pergi dan mengancam akan mencincang Aisyah jika terus mengganggunya. Tapi bukannya takut, Aisyah justru semakin yakin kalau guru adalah orang yang tepat. Entah apa yang ada di benak guru, mungkin ia tak tahan dengan Aisyah yang terus ngoceh. Akhirnya guru menuruti permintaan Aisyah untuk menculik dan membawa seseorang bernama Chotu dari rumah sakit jiwa dengan imbalan stoples uang receh. Keluarganya menganggap Chotu gila dan memasukkannya ke RSJ. Akhirnya Chotu bisa bahagia setelah Aisyah menyatukan kembali pasangan lanjut usia itu dalam sebuah pernikahan. Saat itu guru menemukan buku harian Aisyah. Dari buku itu guru mengetahui bahwa Aisyah mempunyai banyak daftar keinginan untuk mengabulkan harapan banyak orang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Aisyah hanya punya sedikit keinginan yang terdengar cukup aneh seperti melihat merak menari di hujan pertama, ingin terbang seperti angin, menangkap kupu-kupu dan bermain dengannya, menyentuh salju, menjadi terkenal walaupun untuk 1 hari, melihat dunia bawah laut, dan yang terakhir Aisyah ingin menyelamatkan hidup seseorang. Guru mendatangi Aisyah untuk mengembalikan buku itu saat acara pemakaman Sela, istri Chotu yang ternyata meninggal sehari setelah pernikahan. Aisyah berterima kasih pada guru karena telah membantunya. Untuk semua yang guru lakukan, uang koin itu tentunya tak akan cukup untuk membayarnya. Aisyah juga mengatakan tak peduli tampangnya yang brengsek dan semua masa lalunya, ia melihat guru sebenarnya bukanlah penjahat seperti yang dunia kira. Tapi guru justru marah dan mengatakan bahwa dunia ini bukanlah lelucon. Dan orang-orang hidup bukan hanya untuk memenuhi harapan di buku harian Aisyah. Guru tak tahu bahwa hidup sedang mempermainkan lelucon terbesar terhadap Aisyah. Ia akan segera mati dan saat ini kematian sedang tertawa padanya. Semua harapan yang ingin Aisyah penuhi adalah harapan terakhirnya sebelum dia mati. Dan Aisyah sendiri tak yakin apakah dia punya cukup waktu untuk memenuhi sedikit harapannya itu. Agen Aditya berpendapat Kaisarlah yang telah membunuh Aisyah. नहीं जाने दे, तुझसे नहीं होगा। Di tempat lain, Rakesh Mudakar adalah seorang pria biasa yang mempunyai istri bernama Ana dan seorang anak yang masih kecil. Ana tak berhenti mengecam Rakesh karena menganggap suaminya itu payah, miskin, dan tak pernah bisa membahagiakan keluarganya. Ana selalu berprasangka buruk dan marah pada Rakesh. Bahkan malam itu Ana mengusir Rakesh dari rumah. Ia pergi setelah memberi sebuah mainan kincir angin pada anaknya dan berpesan pada anaknya untuk
tidak memikirkan perkataan ibunya, karena sebenarnya ibu sangat mencintai ayah. Tidak seperti temannya yang bernama Bambang yang sering berlaku buruk pada istrinya, Rakes tak pernah bisa kasar dengan Ana karena Rakes sangat mencintai Ana. Rakes bahkan tak minum alkohol dan sama sekali tak tertarik saat Bambang mengajaknya wik-wik ke tempat hiburan untuk melampiaskan rasa frustasinya. Menyangka bahwa Kaisarlah yang telah membunuh Aisyah, guru pergi ke markas Kaisar dan menghajar anak buahnya. Untuk meyakinkan guru, Kaisar memberikan pistol pada guru dan menyuruh guru menembaknya jika memang guru berpikir bahwa Kaisarlah pelakunya. Selama ini Kaisarlah yang telah membesarkan guru dan sudah seperti seorang ayah baginya. Akhirnya guru pun pergi dengan api dendam yang masih menyala-nyala dalam dirinya. Di luar semua orang selalu menghina dan merendahkan Rakes karena dianggap payah dan tak berguna. Bahkan bos di tempatnya bekerja mengatakan kalau Rakes tak lebih berharga dari mesin fotokopi yang ada di kantor. Dan saat pulang ke rumah, istrinya terus memaki-makinya. Bahkan Ana berkata bahwa Rakes adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Terkadang timbul niat dalam diri Rakes untuk membunuh Ana, tapi ia tak pernah bisa melakukannya. Rakes melampiaskan rasa frustasinya pada wanita yang terlalu banyak bicara dan merendahkannya. Sebelum membunuh korbannya, ia selalu berkata, "Tenang Nyonya, Anda tak akan menerima keluhan lagi." Rakes terlihat sangat menikmati saat-saat ia membunuh para wanita yang menjadi pelampiasan kemarahannya menggunakan sebuah obeng. Rakes membunuh para korbannya untuk menyingkirkan tekanan dan kecewaan dalam hidupnya. Ada kepuasan tersendiri dan dia merasa lebih baik setelah membunuh orang yang terlalu banyak bicara. Dan Rakes beralasan dia melakukan itu untuk menjaga agar cinta dalam hatinya tetap hidup. Dan dari setiap mayat yang menjadi korbannya, Rakes mengambil hadiah untuk diberikan pada Ana, istri yang sangat dicintainya. Fix ini membuktikan bahwa ada jiwa-jiwa psikopat dalam diri Rakes. Aditya telah menyelidiki kasus pembunuhan berantai itu. Semua korbannya adalah wanita yang dibunuh secara brutal menggunakan sebuah obeng. Tapi Aditya tak mau memberi petunjuk tentang pembunuh itu pada guru karena guru juga tak mau membantunya untuk membalas dendam pada Kaisar. Kita flashback lagi ke masa lalu bagaimana dulu guru semakin dekat dengan Aisyah. Setelah berapa lama guru kembali menemui Aisyah dan mengatakan bahwa ia ingin membantu Aisyah memenuhi sisa harapan di buku harian Aisyah. Seumur hidup guru tak pernah bisa tidur nyenyak. Ia bercerita pada Aisyah bahwa dulu ayahnya adalah seorang penjudi berat. Ayahnya mempertaruhkan semuanya. Suatu hari saat masih berusia 8 tahun, guru menyaksikan kedua orang tuanya dibantai di depan matanya. Ia bersembunyi di bawah meja dan tak bisa berbuat apapun untuk menolong mereka. Dia kemudian dibesarkan dan bergabung dengan gangster Kaisar. Setelah dewasa, guru diberi kesempatan untuk membunuh penjahat yang telah membuatnya menjadi yatim piatu. Guru pikir hidupnya akan tenang setelah membunuh mereka, tapi ternyata dia salah. Di lain waktu saat ia membantu Aisyah untuk mempersatukan Chotu dan kekasihnya, untuk pertama kalinya guru bisa merasa tenang dalam hidupnya. Aisyah berkata bahwa hal itu terjadi karena untuk pertama kalinya guru berbuat sesuatu untuk orang lain. Kegelapan takkan bisa mengusir kegelapan, tapi cahayalah yang bisa melakukannya. Anak 8 tahun yang sedang ketakutan di bawah meja, dia hanya butuh uluran tangan dan dukungan dari seseorang yang bisa mengeluarkannya dari kegelapan dan membawanya pada cahaya. Sampai kita bisa merasakan sakit orang lain, kita tak akan pernah bisa meringankan rasa sakit kita. Mulai saat itu mereka semakin dekat. Guru membantu Aisyah untuk mewujudkan harapannya satu persatu.
Saat mendaki bukit untuk melihat merak menari, Aisyah pingsan karena kelelahan. Melihat kondisi Aisyah, guru mengajak Aisyah pulang dan kembali lain waktu. Tapi Aisyah tetap bersikeras dan mengatakan bahwa ia tak punya banyak waktu lagi. Akhirnya guru pun menggendong Aisyah menaiki bukit, tapi sayang mereka terlambat karena hujan pertama telah berlalu dan merak hanya menari setelah hujan pertama. Seseorang memberitahu dan menyuruh mereka untuk kembali tahun depan. Guru kemudian membawa Aisyah ke rumah sakit. Dokter memberitahu pada guru bahwa dilihat dari segi medis, waktu hidup Aisyah tak akan lama lagi. Hal itu membuat guru marah dan memaksa dokter untuk melakukan apapun agar Aisyah bisa selamat atau guru akan membunuh dokter itu. Tapi dokter tak berdaya karena bahkan istri dokter sendiri pun dulu meninggal karena penyakit yang sama dengan apa yang diderita Aisyah sekarang, yaitu penyakit kanker. Sebagai upaya terakhir, dokter menyarankan guru untuk membawa Aisyah pada seorang dokter di Mumbai bernama Prema. Aisyah pernah meminta pada guru untuk berjanji bahwa ia akan mewujudkan sisa harapan yang belum terwujud jika Aisyah keburu mati. Suatu hari saat sedang termenung di gereja, tak sengaja guru bertemu anak kecil yang membawa mainan kincir angin persis seperti yang Aisyah buat. Dari petunjuk mainan tersebut, akhirnya guru menemukan Rakesh di dekat stasiun tepat setelah psikopat itu membunuh bosnya yang sering menghinanya dan mengatakan kalau ia tak lebih berharga dari sebuah mesin fotokopi. Parah. ये तो खुद फिसल के गिर गई थी. Dengan kemarahan yang meledak-ledak, guru menghajar Rakesh habis-habisan. Tapi saat Rakesh akan jatuh dari jembatan, guru justru menyelamatkannya dan mengatakan kalau ia tak akan membiarkan Rakesh mati dengan mudah. Semakin Rakesh berusaha mendekati kematian, maka semakin lama ia akan hidup. Setelah dihajar sampai terkapar, Rakesh kemudian dibawa ke rumah sakit dan diberi uang untuk mengobati dirinya. Begitu seterusnya. Rakesh diburu untuk dihajar sampai sekarat dan kemudian dilepaskan sampai Rakesh pulih. Guru akan kembali untuk membuat luka yang baru. Sepertinya tak cukup bagi guru untuk membunuh Rakesh satu kali. Ia ingin membunuh Rakesh setiap hari, berkali-kali. Rakesh merasa aneh dan bingung siapa orang yang dihadapinya ini. Tapi guru hanya menjawab bahwa ia adalah orang yang tak akan membiarkan Rakesh mati dengan tenang atau hidup dengan tenang. Wis, angel. Saat berada di rumah sakit, istri dan anak Rakesh datang. Ana sangat khawatir melihat keadaan suaminya. Dan lagi, Ana memikirkan bagaimana ia akan mendapatkan uang untuk biaya pengobatan Rakesh karena terakhir kali, bahkan untuk membayar bajai saat mereka akan pergi ke bioskop pun Rakesh tak punya cukup uang. Duit mung-mungan yang dia punya justru diberikan pada pengamen jalanan. मेरे पास पैसे नहीं है, बचा कर रखे मैंने पैसे, भी नौबत आ जाती मेरी. चलो भाई साहब. लेकिन सुलू हे घे खर्चासाठी. Saat itu seorang suster cerewet menegur Ana dan memarahi mereka bahwa di RS tersebut tak boleh membawa makanan dari luar. Suster itu tak mau menerima keluhan lagi dari atasannya. Tentu saja Anda bisa menebak kan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, hal itu membuat jiwa-jiwa psikopat dalam diri Rakesh kembali bangkit. Dalam kondisi sakit pun Rakesh masih sempat-sempatnya mencoba membunuh suster yang banyak bicara itu. Beruntung guru yang masih terus mengawasi gerak-gerik Rakesh menolong suster itu. Sebelumnya guru tak sengaja bertemu dengan salah seorang dokter yang dulu merawat Aisyah. Dokter itu mengucapkan bela sungkawa atas kematian Aisyah dan memberitahu kalau sebelum meninggal Aisyah dalam keadaan hamil dan mengandung seorang bayi. Tentu saja hal itu membuat guru lepas kendali dan hampir benar-benar membunuh Rakesh. Hampir saja, hampir mati Rakesh.
Merasa khawatir, guru memaksa suster untuk melakukan sesuatu agar psikopat itu kembali hidup. Rakesh masih bisa diselamatkan dan kembali sadar setelah suster menyuruh guru untuk menyuntikkan adrenalin dosis tinggi pada jantungnya. Kita flashback dulu kembali ke masa lalu. Dulu ibu dari Debu, orang yang terakhir guru bunuh, sengaja melepaskan guru dari tuntutan. Bahkan saat sidang di pengadilan, ibu itu memberi kesaksian bahwa guru bukanlah pembunuh anaknya. Kematian Debu murni karena kecelakaan. Akhirnya guru dibebaskan dan kasus ditutup. Guru masih ingat betul saat ibu itu mengatakan bahwa ia sengaja memberi kesaksian itu bukan karena telah melupakan kematian anaknya ataupun takut pada guru, tapi karena Tuhanlah yang akan membalas perbuatannya. Suatu saat nanti orang yang sangat berarti bagi guru akan mati di hadapannya dan guru tak akan bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Suatu hari saat hubungan guru dan Aisyah semakin dekat, Aisyah memutuskan untuk pergi supaya guru berhenti mengejarnya, walaupun ayah Aisyah terus membujuknya untuk tetap tinggal. Aisyah menganggap cinta ini akan sia-sia. Ia hanya akan membuat guru menangis setelah tersenyum saat karena Aisyah sadar waktu hidupnya tidak akan lama lagi. Guru yang melihatnya berlari di sisi kereta dan terus memohon pada Aisyah untuk tidak meninggalkannya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan menghabiskan sisa hidup bersama. Kehadiran Aisyah benar-benar merubah hidup guru. Dari Aisyah, guru belajar bahwa sangat mudah untuk membunuh banyak orang, tapi sangat sulit untuk menyelamatkan satu jiwa. Mulai saat ini guru berjanji tak akan membunuh siapapun lagi. Selanjutnya guru membawa Aisyah ke dokter Prema di Mumbai untuk menjalani pengobatan di sana. Setelah berusaha maksimal, terjadi sedikit keajaiban. Berdasarkan keterangan dokter, keadaan Aisyah mengalami peningkatan secara signifikan dan menurut dokter dia akan bisa bertahan hidup. Guru mengembalikan buku harian pada Aisyah karena kini mereka bisa mewujudkan sisa harapan yang belum terwujud bersama-sama. Sebelum Aisyah terbunuh, ia mendapat telepon dari dokter yang memberitahu bahwa saat ini dia sedang mengandung seorang bayi. Tapi mengingat kondisi Aisyah yang lemah, dokter mengingatkan jika ia memilih untuk melahirkan, mungkin fisiknya tak akan kuat dan itu akan sangat beresiko terhadap nyawanya. Aisyah juga memiliki kekhawatiran lain. Jika ia meninggal saat melahirkan, dia khawatir guru akan kembali ke dunianya yang dulu. की कोशिश करेगा। और वो भी 2 हफ्तों से। आज वो Sebenarnya saat berbicara di telepon, Aisyah berniat memberitahu guru tentang hal itu, tapi dia pikir akan lebih baik membicarakan hal itu kalau guru sudah pulang. Saat itulah psikopat Rakesh datang dan menyerang Aisyah dengan brutal. Aisyah memohon pada psikopat itu untuk tidak membunuhnya karena dia sedang mengandung dan dia ingin melahirkan seorang bayi, tapi Rakesh tetap membunuhnya. Guru membawa Rakesh dan melepaskannya di dekat rusun tempat tinggalnya. Saat itu ramai polisi yang akan membawa anak istri Rakesh untuk dimintai keterangan karena polisi telah menetapkan Rakesh menjadi tersangka kasus pembunuhan berantai yang terjadi selama ini. Aditya meminta guru untuk menahan diri dan ikut dengannya ke kantor polisi karena saat ini suster yang menjadi korban penyerangan di RS sedang dimintai keterangan. Sementara Rakesh, ia bersama temannya Bambang pergi ke diskotik. Berita tentang pembunuh berantai telah tersebar di media. Walaupun kini Rakesh ditetapkan menjadi tersangka, tapi Ana tetap teguh membelanya dan mengatakan kalau suaminya adalah orang yang sangat baik. Bahkan untuk melukai seekor lalat pun dia tak bisa. Melalui siaran di TV, Ana memohon pada Rakesh untuk kembali padanya. Ana berjanji tak akan bertengkar dan tak akan mengusirnya lagi dari rumah. Dan untuk pertama kalinya di depan semua orang, Ana menyatakan bahwa ia sangat mencintai Rakesh. Hal itu membuat Rakesh sangat lega dan bahagia karena ia telah menunggu kata-kata itu seumur hidupnya. Tanda tanya besar masih berkecamuk
cambuk di kepala Rakes tentang siapa orang yang mengejarnya itu. Bambang menyumbang suara dan mengatakan bahwa yang pasti orang itu adalah suami atau ya minimal saudara dari salah satu wanita yang telah Rakes bunuh. Jika Rakes terus berlari, maka orang itu akan terus memburu dan mempermainkannya sebagai mangsa. Tapi jika Rakes bisa membalik permainan, maka Rakeslah yang akan menjadi pemburu dan orang yang mengejarnya itu akan berbalik menjadi mangsanya. Rakes teringat saat ia dihajar di rumah sakit. Guru memukulinya sambil berteriak. Rakes terus berusaha mengingat setiap korbannya, dan dari sekian banyak wanita yang telah dia bunuh, yang dia ingat hanya Aisyah yang memohon dan berkata bahwa ia mengandung seorang bayi. Kini Rakes mengetahui bahwa guru, orang yang terus mengejarnya itu adalah suami dari Aisyah. Rakes mulai mencari tahu tentang guru dan mendapatkan nomor HP-nya. Ia menghubungi guru dan di telepon Rakes mengatakan bahwa ia sangat bahagia saat membunuh Aisyah. Ibarat beli sabun gratis sampo, bisa membunuh ibu sekaligus anak yang ada dalam kandungannya. Dan kini Rakes membalikan keadaan. Ia mengancam akan menghabisi sisa keluarga guru yang tersisa, yaitu ayah dari Aisyah. Mengetahui itu, guru segera meminta Aditya untuk mengirim polisi ke rumah ayah Aisyah dan berjanji pada Aditya akan menuruti apapun kemauannya. Tapi terlambat, Rakes telah membunuh ayah Aisyah dengan sadis. Kalau sebelumnya Aditya selalu menghalangi guru, kini ia justru menyuruh guru untuk memburu dan membunuh psikopat itu. Aditya kemudian memberitahu bahwa saat ini psikopat itu berada di rumah Aisyah. Jika Rakes sampai lolos, maka Aditya tak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Kehadiran Aisyah benar-benar menjadi cahaya yang mengeluarkan guru dari kegelapan masa lalunya. Tapi kematian Aisyah yang tragis telah membuat guru kembali pada kegelapan itu. Sepertinya kali ini ia tak akan melepaskan Rakes lagi. Ia menghajar Rakes dengan kemarahan berkobar-kobar dalam dirinya. Sebenarnya bukan suatu kebetulan guru menemukan Rakes. Ia sengaja menghubungi Aditya dan memberitahu bahwa ia berada di rumah di mana dulu dia membunuh Aisyah. Rakes tahu betul itu akan sangat memancing kemarahan guru. Dia berpikir jika polisi menangkap Rakes, maka dia akan masuk penjara dan semua kejahatannya akan terbukti. Dan jika seperti itu yang terjadi, maka anak akan membenci Rakes seumur hidupnya. Rakes terus memancing kemarahan guru. Ia berharap agar guru segera membunuhnya, supaya dialah yang akan menjadi pemenang dalam kisah ini dan gurulah yang akan menjadi penjahatnya. Rakes, pria psikopat itu tak peduli bagaimana dunia memandangnya. Satu yang penting baginya adalah bagaimana ia di mata istrinya. Saat mereka sedang gelut, Kaisar menghubungi guru via video call dan memberitahu bahwa saat ini istri dan anak Rakes ada bersamanya. Kaisar bertanya pada guru apa yang harus dilakukan dengan mereka. Karena tak kunjung ada jawaban, akhirnya Kaisar menembak Ana dan membiarkan anaknya tetap hidup supaya guru bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kematian istrinya benar-benar membuat hati Rakes hancur dan mengacaukan isi kepalanya. Ia menusuk guru dengan obeng saktinya dan mendorongnya keluar jendela. Saat Rakes hampir membunuh guru dengan sebuah batu besar, sebuah mobil yang oleng karena menghindari lubang di jalan menabrak Rakes sampai ia tewas seketika. Selanjutnya guru pergi ke rumah Rakes. Kaisar memberinya pistol untuk membunuh anak itu dan menuntaskan dendamnya. Tapi guru lebih memilih mengulurkan tangannya dan merawat anak dari orang yang telah membunuh istri dan anak dalam kandungannya. Ia membesarkan anak itu dan mengajaknya menaiki bukit untuk mengabulkan sisa harapan Aisyah yang belum sempat terwujud 1 tahun yang lalu. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share ya guys. Akhir kata saya akhiri, jangan khawatir guys, Anda semua tidak akan menerima keluhan lagi.